Halo semua, perkenalkan nama saya Theo Jason Naftali Sirait dengan RP 31256001006. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika kelas D. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkaian flip-flop atau logika. Konten yang akan saya presentasikan ada 5, yang pertama ada pendahuluan logika, kedua ada kombinasi dan sekuensial, dan ketiga ada 4 flip-flop utama, 4 diagram waktu, dan kelima adalah penutup. Yang bab pertama, pendahuluan logika. Logika digital dan representasi abstrak. Yang pertama, rangkaian logika adalah model abstrak dari proses komputasi digital yang menggunakan gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, NOT AND, NOT OR, dan exclusive OR. Ini mewakili bagaimana input diproses menjadi output berdasarkan aljabar Boolean. Kedua, adanya kondisi logika. Rangkaian logika hanya mengenal 2 keadaan, yakni pertama, 1 atau high atau true, dan 0 atau low atau false. Ini memungkinkan sistem digital untuk mengelola data dengan sederhana dan efisien. Yang ketiga adalah fungsi utama rangkaian logika untuk mengonversi input menjadi output yang diinginkan melalui kombinasi gerbang logika. Ini adalah dasar dari semua sistem digital modern. Implementasi fisik dan peran transistor. Yang pertama, konsep logika abstrak diwujudkan secara fisik melalui komponen elektronika seperti transistor, resistor, kapasitor, atau integrated circuit. Ini memungkinkan desain rangkaian yang kompleks menjadi realitas. Kedua, peran transistor. Transistor berfungsi sebagai sangkar elektronik dalam rangkaian logika. Misalnya pada rangkaian flip-flop, transistor digunakan untuk mengimplementasikan fungsi sekuensial yang membutuhkan memori. Kedua, bab 2, kombinasional versus sequential. Yang pertama, rangkaian kombinasional adalah rangkaian tanpa memori. Secara definisi, adalah jenis rangkaian logika di mana output hanya tergantung pada input saat ini. Tidak ada elemen memori dalam rangkaian ini. Secara sifat, keluaran rangkaian kombinasional tidak dipengaruhi oleh keadaan sebelumnya. Ini beroperasi secara asynchronous dan langsung menghasilkan output berdasarkan input saat ini. Secara contoh aplikasi, rangkaian kombinasional meliputi encoder, decoder, multiplexer, demultiplexer, dan rangkaian penjumlahan atau adder. Keempat, prinsip kerja rangkaian kombinasional didasarkan pada fungsi aljabar Boolean, di mana input diubah menjadi output melalui kombinasi gerbang logika. Sedangkan rangkaian sekuensial ada rangkaian bertumpu memori. Secara definisi, ada jenis rangkaian logika di mana output tidak hanya tergantung pada input saat ini, tetapi juga pada keadaan keluaran sebelumnya. Ini memiliki elemen memori. Kedua, keluaran rangkaian sekuensial dipengaruhi oleh urutan waktu dan keadaan yang tersimpan di memori. Biasanya disinkronkan oleh pulse clock untuk mengatur perubahan keadaan. Perbandingan fitur keduanya, yang pertama, elemen memori. Rangkaian kombinasional tidak memiliki elemen memori, sedangkan rangkaian sequential memiliki elemen memori berbasis flip-flop atau latch. Kedua, ketergantungan output. Output rangkaian kombinasional hanya tergantung pada input saat ini, sedangkan output rangkaian sequential tergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya. Ketiga, secara penerapan, rangkaian kombinasional digunakan untuk operasi aritmatika dan seleksi data, sedangkan rangkaian sequential digunakan untuk penyimpanan data, pencacah, dan pembagi frekuensi. Bab 3, 4 flip-flop utama. Yang pertama, ada SR flip-flop, set, reset, dan kondisi terlarang. Secara definisi, ada jenis flip-flop dengan input S atau set dan R atau reset, serta output key di-set menjadi 1 saat S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Dan di-reset menjadi 0 saat S adalah 0 atau false dan R adalah 1 atau true. Kedua, adanya kondisi terlarang ketika S adalah 1 atau true dan R adalah 1 atau true, terlarang karena menghasilkan output yang tidak pasti. Kondisi ini harus dihindari dalam desain rangkaian. Secara prinsip kerja, keluaran key hanya dapat berubah pada tepi naik sinyal clock. Jika S adalah 1 atau true dan R adalah 0 atau false, pada saat itu key akan naik menjadi 1 atau true. Jika S adalah 0 atau false dan R adalah 1 atau true, key akan turun ke 0 atau false. Secara penggunaan, SR flip-flop digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol set dan reset sederhana, tetapi harus hati-hati dalam menghindari kondisi terlarang. Berikutnya adalah D flip-flop, atau penyimpanan data 1 bit. Secara definisi, D flip-flop adalah penyimpanan data 1 bit yang paling sederhana. Ini memiliki input tunggal D, data, dan output key.
Cara prinsip kerja, output Q akan mengikuti nilai input D hanya pada saat pulse clock aktif, misalnya saat transisi naik, fungsinya sebagai memori 1 bit. Cara penggunaan, D flip-flop digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penyimpanan data sederhana dan sinkronasi data dalam sistem digital. Yang ketiga adalah GK flip-flop serbaguna, ada rangkaian serbaguna tanpa terlarang. Secara definisi, GK flip-flop adalah pengembangan dari SR flip-flop yang menghilangkan kondisi terlarang. Ini memiliki input J dan K serta output Q. Secara prinsip kerja, ketika J adalah 1 atau true dan K adalah 0 atau false, mengatur Q menjadi 1 atau true. Jika J adalah Q dan K adalah 1 atau jika J adalah 0 atau false dan K adalah 1 atau true, maka akan mereset Q menjadi 0 atau false. Dan ketika J adalah 0 atau false dan K adalah 0 atau false, maka rangkaian akan bertahan state. Ketika J adalah 1 atau true dan K adalah 1 atau true, maka akan membalikan output sebelumnya pada setiap tepi naik clock. Terakhir adalah tip T flip-flop, yakni pembagi frekuensi otomatis. Secara definisi, T flip-flop adalah jenis flip-flop yang memiliki input tunggal T atau toggle. Ketika T adalah 1 atau true dan pulse clock datang, output Q akan membalik dari keadaan sebelumnya. Ketika T adalah 0 atau false, output tetap tidak berubah. Bab 4, diagram waktu. Diagram waktu D dan SR, diagram waktu pada D flip-flop dan SR flip-flop. Yang pertama, pada D flip-flop, diagram waktu menunjukkan bahwa output Q mengikuti nilai input D pada setiap transisi naik clock. Ini memastikan bahwa data disimpan dengan tepat pada setiap siklus clock. Yang kedua, pada SR flip-flop, di mana diagram waktu SR flip-flop menunjukkan bahwa output Q berubah sesuai kombinasi S dan R pada setiap transisi naik clock. Kondisi terlarang, yakni ketika S dan R adalah 1 atau true, harus dihindari. Terakhir, pada kestabilan data, kedua diagram waktu menunjukkan kestabilan data dan respon singkat terhadap clock yang penting untuk keandalan sistem digital. Berikutnya adalah diagram waktu pada GK NT flip-flop. Yang pertama, pada GK flip-flop, diagram waktu GK flip-flop menunjukkan bahwa output dapat set, reset, hold, atau toggle sesuai input G and K pada setiap tepi naik clock. Ini sangat fleksibel untuk berbagai aplikasi. Yang kedua, pada T flip-flop, diagram waktu T flip-flop menunjukkan bahwa output hanya hold saat T sedang adalah 0 atau false, dan toggle saat T adalah 1 atau true. Pola toggle ini ideal untuk membagi frekuensi setengah clock. Bab 5, penutup. Yang sebagai refleksi dan penerapan flip-flop, yang pertama, pemahaman dasar. Pemahaman tentang 4 jenis flip-flop dan diagram waktunya adalah fondasi penting untuk merancang sistem sekuensial seperti register, counter, dan pembagi frekuensi. Berikutnya, prinsip clock. Prinsip sinkronisasi clock sangat penting dalam mengontrol perubahan state flip-flop, memastikan bahwa data disimpan dan diproses dengan tepat. Ketiga, fungsi toggle dan memori. Fungsi toggle dan memori dan flip-flop memungkinkan engineer menciptakan rangkaian digital yang andal dan efisien untuk berbagai aplikasi, komputasi, dan kontrol. Terakhir, penerapan dalam dunia nyata. Dengan penguasaan prinsip-prinsip ini, engineer dapat merancang sistem digital yang kompleks seperti mikroprosesor, memori, dan sistem kontrol otomatis. Sekian, terima kasih atas presentasi saya mengenai rangkaian flip-flop atau rangkaian logika. Terima kasih. Berikutnya, saya akan memberi contoh simulasi SR flip-flop di secara sirkuit simulasi. Dalam keadaan rangkaian ini, kondisi rangkaian adalah saat ini kita bisa melihat pada diagramnya nilai Q adalah 0 atau false, yakni artinya posisi Q adalah mati, dan ini adalah dalam kondisi tidak aktif. Di sini adalah toggle, di sini adalah input dari set, dan ini adalah input dari reset. Ketika kita menyalakan input set, maka rangkaian akan menyala. Kita bisa melihat bahwa nilai Q akan naik, dan ketika kita mencet dan ketika kita memasukkan input di set, maka nilai Q akan mati.
Artinya, ketika input set menyala, rangkaian menyimpan memori sehingga key menjadi aktif, dan tombol reset itu mereset memori yang ada sehingga nilai key menjadi 0 atau false. Sekian apa yang dapat saya presentasikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.